Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Raditya Aryadi dari kelas 11 MIPA 7. Di video ini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada tanaman mangga. Akar pohon mangga berbentuk tunggang dan sangat panjang, dapat mencapai kedalaman 6 meter. Pemanjangan akar pohon mangga akan berhenti jika ujung akar telah mencapai permukaan air tanah. Tumbuhan mangga merupakan pohon dengan batang yang tegak. Batang pohonnya memiliki dahan, cabang, serta ranting yang banyak. Pada batang kulit mangga, kulitnya kasar dan tebal. Pada bagian kulit batang itu, terdapat banyak sisik-sisik bekas tangkai daun dan celah-celah. Daun pada pohon mangga berwarna hijau dan berbentuk melebar panjang dengan ujung yang runcing tergantung varietasnya. Daun pohon mangga ini memiliki tulang daun yang menyirip. Bunga pada pohon mangga termasuk bunga majemuk yang setiap tangkai terdiri dari bunga jantan dan bunga hermafrodit. Pohon mangga memiliki jenis buah yang tergolong buah batu. Pohon mangga termasuk tanaman dikotil. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang terus-menerus membelah. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua. Jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Contohnya ujung batang dan ujung akar. Jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem ini berasal dari jaringan dewasa, yaitu kambium dan gabus. Berdasarkan posisi dalam tumbuh-tumbuhan, meristem dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada meristem apikal, terdapat di ujung pucuk utama, pucuk lateral, serta ujung akar. Kedua ada meristem interkalar, terdapat di antara jaringan dewasa, contoh pada pangkal ruas suku rumput-rumputan. Ketiga meristem lateral, terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya, contoh kambium dan kambium gabus velogen. Lalu jaringan yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berhenti membelah. Sifat-sifat jaringan dewasa antara lain, kadang-kadang selnya sudah mati, dinding sel telah mengalami penebalan, terdapat ruang antar sel, memiliki vakuola yang besar. Jaringan dewasa penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi antara lain, yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan ini terdapat pada permukaan organ-organ tumbuhan primer seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh faktor luar yang merugikan pertumbuhannya. Pada pohon mangga, epidermis akar tersusun atas selapis sel berdinding tipis berkutikula dan tersusun dari rapat. Sebagian besar sel epidermis membentuk rambut akar dengan jalan mengadakan perpanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Jaringan epidermis pada batang memiliki ciri yang sama seperti jaringan epidermis pada akar. Misalnya, sel yang tipis dan tersusun rapat serta berkutikula pada akar dan batang, lalu epidermis pada daun terbagi atas epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis ini berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Lalu ada jaringan parenkim. Jaringan ini terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan kegiatan proses fisiologis. Contohnya korteks dan endodermis. Pada bagian akar pohon mangga, korteks akar menempati sebagian besar akar, terdiri dari beberapa lapis. Di dalam konteks terdapat ruang antara sel yang memanjang sepanjang akar. Lapisan sel korteks yang paling dalam tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan terdiri atas sel-sel berbentuk kotak disebut lapisan endodermis. Sel-sel endodermis mengalami penebalan suberin pada dinding-dinding radial dan vertikalnya sehingga membentuk semacam pita.
Pita ini disebut pita Kaspari. Sedangkan korteks pada batang meliputi dua macam jaringan, yakni jaringan korteks luar dan korteks dalam. Sel kolenkim dan sel parenkim adalah penyusun korteks luar. Korteks dalam hanya disusun oleh sel-sel parenkim saja. Lapisan sel korteks yang paling dalam tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan terdiri atas sel-sel berbentuk kotak disebut lapisan endodermis. Lalu jaringan yang ketiga ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Di dalam jaringan penyokong terdapat jaringan kolenkim, yaitu jaringan penyokong atau penguat pada organ tubuh muda. Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif. Sel kolenkim dapat mengandung kloroplas. Semakin sederhana diferensiasinya, maka banyak kloroplasnya, sehingga menyerupai parenkim. Lalu ada jaringan sklerenkim, merupakan jaringan penyokong yang terdapat pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Jaringan sklerenkim tersusun oleh sel-sel mati yang seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan sehingga kuat. Sel-selnya lebih kaku daripada sel kolenkim. Sel sklerenkim tidak dapat memanjang. Lalu yang keempat ada jaringan pengangkut atau berkas vaskuler, merupakan jaringan yang berperan untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar sampai daun serta mengangkat hasil fotosintesis dari daun keseluruhan bagian tubuh tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari xilem dan floem. Berkas pembuluh angkut pada pohon mangga terdiri dari xilem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garaman yang diserap akar dari dalam tanah ke daun untuk digunakan sebagai bahan fotosintesis. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan.